Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tentang pengalaman praktik mengajar saya sesuai dengan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai pembelajaran saya melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana saya tergerak. Yang kedua, bagaimana saya harus bergerak. Dan yang ketiga, bagaimana juga saya harus menggerakkan. Bapak Ibu guru, silakan Bapak Ibu boleh mengikuti alur cerita dan aksi nyata yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pada awal masuk tahun pelajaran 2022, saya sempat bingung hendak berbuat apa untuk menghadapi siswa-siswa yang baru ini. Hal tersebut sangat beralasan karena 2 hal, yakni yang pertama adalah hasil asesmen diagnostik yang hasilnya kurang memuaskan. Yang kedua, sikap dan ketertarikan siswa yang juga sangat kurang dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Berdasarkan 2 hal tersebut, saya mulai tergerak untuk merubah cara dan teknik pembelajaran dengan berpedoman dari materi yang saya pelajari di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berusaha untuk mengimplementasikannya, yakni dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, berpihak kepada siswa dan apa yang mereka mau agar kelak dapat bermakna. Ide yang muncul pada diri saya untuk membuat perubahan tersebut adalah yang pertama, memotivasi mereka, yakni dengan membawa siswa menyanyikan lagu perjuangan. Yang kedua, saya menunjuk seorang siswa di antara mereka untuk menjadi seorang kapten. Dan yang ketiga, saya membuat kesepakatan bersama dengan siswa-siswa saya tersebut. Dan yang keempat, saya mengajak mereka untuk bermain demonstrasi sesuai dengan topik pembelajaran saat itu. Apa lagi? Tolong menolak. Apa lagi? Ada. Lubang menjadi mari kita praktekkan. Mantap, masih keluar satu di situ, satunya balik. Tiga, tiga kan? Tiga. Itu tadi saya tambah sana ya. Nah ini ototnya masih kuat ini. Belum mandi Pak. Kamu geser kembali sini. Ya, dari dulu. Kita geser ya. Geser kuat. Ngangkat. Jangan digeser. Kesimbang. Tidak. Bisa. Oke. Saya tawarkan. Pilih satu orang kawan. Alihkan saja dulu penghalang-penghalang. Oke. Wah, jadi angkat. Wah, jangan jangan dipaksa. Oke. Wah, tidak. Tidak. Ini baik. 2, 3. Wah. Hati-hati, ngomong. Kembali sini. Oh, belum lagi. Apakah bertiga masih kuat? Ada yang goyang juga? Artinya juga saya rasa berapa satu lagi kawan. Bertiga jadi. Kita lihat kerja sama lagi. Silakan. Yang ini lagi. Oke, 1, 2, 3, angkat. Pada tahapan selanjutnya, yakni saya berusaha untuk menggerakkan
apa yang harus saya gerakkan dan bagaimana tahapan-tahapan yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya merencanakan, yaitu membuat kesepakatan bersama anak-anak di saat itu. Selanjutnya, saya berusaha menerapkan. Apa yang saya terapkan? Yaitu dengan membimbing siswa dalam kelompok untuk membuat sebuah produk. Dan hasil dari akhir pembelajaran tersebut kami bersama-sama melakukan refleksi. Saya meminta siswa untuk menyampaikan apa yang mereka sudah rasakan tentang pembelajaran saat itu. Tentunya mereka menyampaikan ada perasaan bangga dan senang karena perubahan-perubahan yang terjadi pada pelajaran saat itu. Secara khusus dalam membentuk karakter, saya mencoba untuk membuat praktik langsung dan berharap konsisten hal ini dapat dilakukan, yaitu menjadi kapten sehari. Kegiatan ini dilakukan setiap hari, yaitu saat pembelajaran aktif secara bergiliran dari setiap siswa. Kapten yang ditugaskan itu menyiapkan kelas dan memimpin doa bersama. Kapten juga bertugas baik mulai dari awal pembelajaran dan mengakhiri kegiatan belajar. Kapten bukanlah ketua kelas. Oleh sebab itu, kapten harus bisa dihadirkan dalam setiap diri anak-anak untuk membentuk karakter kepemimpinan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, untuk mengubah pembelajaran yang menyenangkan, berpihak kepada murid, serta bermakna bagi kehidupan mereka kelak, tidaklah semudah kita membalikan telapak tangan. Perlu suatu proses panjang untuk menumbuhkannya. Terutama kita harus menyadari bahwa kekuatan kodrat dan karakter alami pada diri setiap siswa itu berbeda. Dan ini membutuhkan suatu pemikiran sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Apabila sekumpulan orang, untung disebut sekumpulan orang. Coba kalau sekumpulan sapi, kambing ya, repot. Apa menurut Albert? Ya. Apa lagi? Hah? Sama. Mungkin ada ditambahkan tujuannya gotong royong itu apa sebenarnya? Selain sekumpulan orang bekerja secara bersama-sama itu apa? Untuk menyelesaikan masalah dengan kalau dia bukan dalam bentuk masalah, tapi dalam bentuk beban supaya itu dia supaya dia lebih ringan. Baik siswa sekalian, kali ini sebelum Bapak menyampaikan lebih jauh tentang gotong royong, Bapak ingin membagikan sesuatu untukmu agar pemahaman gotong royong itu semakin. Untuk perubahan ini kuranglah etis bila saya harus menilai diri saya sendiri. Dan dalam kesempatan ini, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan testimoni dari salah satu siswa saya dan juga dari seorang bapak yang menjadi rekan sejawat saya untuk menilai apakah perubahan itu dapat berlangsung dengan baik. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizky Setiadewi dari kelas 10 S1. Pandangan saya kepada Bapak Etas Hart sebagai guru mata pelajaran PPKN SMA Negeri 4 Sampit, menurut saya Bapak mengajar sudah sangat cukup baik dengan alasan 1. Bapak selalu on time atau tepat waktu. Yang kedua, beliau sangat bisa membentuk karakter siswa di S1. Yang ketiga, beliau selalu memberikan motivasi dan inspirasi yang membuat kami sebagai siswa S1 menjadi semangat dalam belajar. Yang keempat, yang paling mengesankan bagi kami siswa S1 adalah cara beliau mengajar tidak pernah membosankan dan juga Bapak mengerti sehingga dalam kegiatan belajar mengajar bisa nyambung dan cocok. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 10 mata pelajaran PKN yang diajarkan oleh Bapak Etas Hart SPD, saya menemukan banyak hal yang menarik selama kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama, di awal pembelajaran, beliau mengajak semua peserta didik untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi belajar bagi semua peserta didik. Kemudian, beliau banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan prasyarat
dan pertanyaan pemantik untuk mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan dan minat belajar peserta didik terkait dengan topik atau materi yang akan diajarkan. Di samping itu, beliau juga berhasil membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang mendukung tujuan pembelajaran yang akan dicapai secara bersama-sama. Dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid tentu lebih mudah akan bisa dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah pada saat pembelajaran, beliau juga sudah menerapkan salah satu proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan strategi diferensiasi konten. Beliau membagi beberapa kelompok dalam tahapan-tahapan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan beliau ini semakin berkembang dan bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain termasuk diri saya. Demikian dan terima kasih. Sebagai penutup dari serangkaian aksi nyata perubahan pembelajaran yang sudah saya lakukan, maka selain sebagai pemenuhan tugas-tugas di dalam kegiatan program guru penggerak, saya berharap apa yang sudah saya lakukan ini dapat memotivasi kita semua untuk selalu siap menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.